Dengan demikian saya mohon kepada para asatidnya nanti pakai oleh tolong dibina akidahnya, jangan sampai gagal paham. Sebab banyak sekarang ngasih kepada santrinya, ternyata akidahnya seorang asatid, seorang gurunya itu gagal paham, artinya ngasihnya gagal paham juga. Padahal cukup dalam Al-Quran. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dengan adanya wujuduhu, keadaan adanya Allah, karena adanya siapa? Ada ciptaan, ada ciptaannya. Allah ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah ini akidah, keyakinan harus dibangun oleh kita, sebab keyakinan itulah yang sangat mendasar. Kita akan tahu inilah yang dinamakan perintah Allah, inilah yang tidak dinamakan perintah Allah, maka tahu dengan apa? Dengan keyakinan kita. Ini pernah terjadi dialog antara malaikat dengan Nabi Muhammad. Ditanya, Usuluddin namanya, Mahual Islam. Ini ditanya Allah, Nabi Muhammad ditanya, yang nanya malah malaikat sudah tahu. Mahual Islam, jawabannya apa? Al-Islamu antas hadu Allah la illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqimis shalah wa itaiz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul hajj baiti man istata'a ila sabila. Ditanya, sodakta ya Rasul, benar. Ditanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Tu'minu, terusin. Iwan, mahwal iman. Yang kencang, Allah, halo. Ikhwan, mahwal iman. Ya, kompak. Mahwal iman an tu'minu. Coba berdiri satu biar kencang. Biar pada ini. Mahwal iman. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari wa syarih. Nih Ahwat, saya tanya. Mahwal iman. Al-imanu huwa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar. Nanti itu Ustaz. Baik. Nah, inilah dialog antara Rasulullah dengan malaikat tentang Islam, tentang iman. Ternyata akidah, keyakinan itu kita bangun agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Jangan salah, jangan keliru, salah nyasar kita nanti kalau keliru akidahnya. Nah, selama ini banyak akidahnya keliru, akhirnya mengajarnya pun keliru. Nah, setelah keliru akhirnya memberi pemahaman, gagal paham. Dengan demikian akhirnya sekarang banyak komentar yang komentarnya tidak jelas. Betul? Terus dialog yang ketiganya, mahwal ihsan. Nah, ada yang tahu? Ini konsep iman, Islam, iman, ihsan. Mahwal ihsan, al-ihsanu anta udallaha karena yarah fa'inahu lam yarah fa'inahu yarah. Ini konsep yang dibangun oleh malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Jibril sengaja bertanya kepada Rasulullah agar para sahabat tahu tentang Islam, tahu tentang iman, tahu tentang ihsan.
Kalau sudah tiga-tiganya tahu, maka dengan demikian tidak akan gagal paham sampai kapanpun terus. Rukun iman tetap orang mengatakan 6, rukun Islam tetap mengatakan 5. Sekarang banyak Pancasilanya dirubah-rubah, betul? Betul. Akhirnya apa? Ada sekarang ada kode itu nggak usah dipakai katanya. Ini sudah ada paham yang demikian, hati-hati karena akidahnya tidak jelas. Padahal ini dari Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, Rasul menjawab, lalu malaikat Jibril bersodak, tak benar ke Rasul. Lalu bertanya lagi tentang iman, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, jawab oleh Rasulullah SAW, Jibril membenarkan, sodak ya Rasul. Ihsan pun demikian, maka akhirnya diikuti oleh para sahabat, diikuti para tabi'in, tabi'ina, inilah sampai kepada al ulama warasatul anbiya ini. Kitab-kitabnya ada semua. Maka tadi dialog juga apa hadisnya yang harus diajarkan. Ini ada di dalam hadis Arba'in ini. Dalam hadis Arba'in ada ini. Cuma dalam hadis Arba'in matanya tidak dijelaskan bahwa ini dialog dengan malaikat Jibril atau tidak. Nah, kalau di sini dijelaskan. Nah. Halo. Hai. Halo. Sudah ngantuk? Belum. Kenapa pada tidur? Pantatnya sudah disuntikin pakai paku kali ya? Lanjut. Jadi ternyata usul tarbiyatul islamiyah yang pertama adalah mentarbiyah pendidikan yang akidah. Dididik dulu akidahnya. Kalau akidahnya sudah benar, keyakinannya sudah benar, maka imannya sudah benar, maka dengan demikian beribadah kepada Allah benar. Jadi keyakinan kepada Allah dulu, paling tidak tauhidnya akan jelas, tauhidnya akan benar. Kalau tauhidnya sudah benar, tidak melenceng. Sekarang kan lagi ngetren, katanya ada orang yang bisa dialog dengan malaikat, bisa manggil malaikat. Maaf, ini akidah yang tidak benar. Saya pernah terjadi tahun 94. Ada orang yang mengatakan, oh ini loh di dalam diri saya malaikat Jibril. Saya bilang, oke, kalau kamu di malaikat Jibril ini, saya langsung tes coba. Karena saya dulu masih hebat-hebatnya dulu lagi jadi santri, saya cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jibril sampai guling-gulingan. Ini kalau orang Rupin nggak hafal itu. Oh, orang Rupin hafal tuh kalau itu lagi marah beginiin Allahu Akbar jatuh gelindingan. Orang Rupin dulu. Ternyata mengaku malaikat Jibril, Allah sama saya begitu ini malam Jumat harus tarik. Ternyata dia setan ngaku malaikat Jibril. Ini khawatir akidahnya tidak jelas. Jadi orang bisa manggil malaikat Jibril, bisa saja yang datang bukan malaikat Jibril kok. Karena masalah itu tidak usah diundang kalau memang Allah menghendaki dengan sendirinya memberikan rahmat kasih sayang pada orang yang tersebut. Nah ini khawatir akidah jelas tidak jelas nanti begitu ya. Bisa dialog dengan jin. Memang Nabi Sulaiman, Nabi Daud kalau mengamalkan ilmunya Nabi Sulaiman, Nabi Daud bisa jadi. Tadi doanya udah dikasih betul. Sebelum saya masuk saya dengar doanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Daud. Maka dengan demikian bisa dialog dengan binatang. Itu Nabi Daud. Tapi kalau kita digendaki oleh Allah baca doa itu terus menerus kontinuitas, Allah akan menghendaki bisa saja dialog dengan Nabi Daud yang akhirnya dialog dengan namanya jin, dengan namanya binatang. Maka harus ada fase-fase yang kita lakukan. Jadi seperti itu, akidahnya jelas, bil akidah. Bimbing dulu dengan akidah. Paling tidak di sini ada tadi Jawahirul Kalamnya, Jawahirul Tauhid itu luar biasa. Jadi supaya apa? Iman kita makin lurus, iman kita tidak melenceng-lenceng, iman kita makin tegak, iman kita makin kondusif. Tidak. Kalau dulu kita sudah meyakini adanya ateisme, tidak adanya Tuhan gitu. Tapi kalau dengan belajar bil akidah, dengan akidah yakin bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah itu ada ciptaan alam jagat termasuk ada dalam diri kita. Diri kita ini ada zat Allah, zatnya Allah itulah yang pinjam.
Boleh, silakan. Enggak. Satu aja dulu, ntar gampang. Isinya sudah ada di sini. Takbir. Jadi ini jelas akidahnya. Betul. Jadi kalau akidah sudah jelas, sudah mengerti kedudukan manusia, begitu kedudukan manusia, maka bagaimana tarbiyah mendidik manusia, terutama dengan akidahnya dulu, keyakinannya dulu, keyakinan dipastikan, ini yakin tidak? Nih, yang lebih tajam. Keyakinannya sudah baik tidak? Keyakinan sudah tertata tidak? Keyakinan sudah beres tidak? Maka kalau sudah yakin benar-benar keyakinannya, maka ada yang namanya fase ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ilmunya, keyakinannya harus dengan ilmu, pandangannya pun harus dengan ilmu keyakinan. Maka dengan akan kebenaran keyakinan bahwa Allah itu mempunyai zat yang maha agung, Allah mempunyai zat yang maha kuasa, Allah mempunyai zat yang maha esa, Allah mempunyai zat yang ada. Zat itu ada pada dalam diri kita. Kita bisa berbicara karena zatullah, karena sifatullah, karena af'alullah. Kita bisa berbicara, kita bisa berdiri, kita bisa berbagai macam gerak karena ada zat, sifat, asma dan af'alullah. Itulah maka kita bisa seperti ini. Betul? Kalau kita tidak ada zat Allah, tidak ada sifat Allah, tidak ada namanya af'alullah, maka kita akan tidak bisa berjalan, tidak bergerak. Maka akidah dikuatkan. Kalau akidahnya sudah kuat, maka dengan demikian semua pendidikan akan menjadi orang yang bertakwa. Betul? Betul. Ini mencetak generasi-generasi yang bertakwa, itulah pertama keyakinan dulu dibentuk, dibina. Kalau keyakinan yang benar tercantum dalam surat apa? Coba, keyakinan yang sudah benar, yang benar-benar hak dalam surat apa? Surat 8 ada nggak? Surat apa namanya? Al-An? Ada yang tahu ayatnya? Awalnya saya bacakan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Teruskan. Teruskan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Keimanan sudah benar. Kenapa? Kalau sudah disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar masa terpanggil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak usah, sholat, tidak. Ini santri AFKN begitu nggak? Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegas enggak? Ini saya lihat masih ada yang kusut, masih ada yang apa aja alasannya. Berarti imannya, keyakinannya belum. Allah sudah memanggil, udah hayya 'alas shalah, ini masih keyakinan dibangun. Orang yakinnya wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, bergegas. Oh, ini Allah sudah memanggil, langsung berjalan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum, apabila diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka apa? Bertambah imannya, keyakinannya tambah, selalu bertambah. Sebab apa? Selalu bertambah. Karena kalau sudah akidahnya jelas, keyakinan jelas, maka keyakinan bertambah. Dengan keyakinan bertambah, sebab apa? Iman itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika lagi bertambah, kita sholat rajin, betul. Kita menghafal rajin, betul. Betul nggak? Ikhwan,
Kalau iman keyakinan kita sudah lagi bertambah, lagi naik, kita hafal Quran rajin, betul. Kita sholat rajin. Tetapi begitu yankus berkurang, apalagi ahwat kalau setiap bulan yang sudah datang ayat tamu tiji berem, tamu mulai jadi ada tamu dari palang merahnya datang, maka malesnya itu perempuan biasanya, maka akhirnya seterusnya malas. Ini berarti imannya sedang berkurang. Ditambah dengan apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah, maka akan tambah lagi. Ya. Nah, sambung saya, ini baru satu ini ya. Saya menyambung bagaimana riatul iman, memelihara imannya ini. Mulai sering berkaitan nih dengan dunia pendidikan. Riayatul iman, cara bagaimana iman selalu kondisi memelihara iman. Yang pertama adalah bil istiqamah, teguh pendirian. Jadi kita selalu teguh pendirian, selalu kita tidak boleh ada keraguan. Itu. Yang kedua, bitaatillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berzikir kepada Allah, iman itu selalu bertambah. Itu yang terlalu bertambah kalau zikir kepada Allah. Yang keempat adalah bitasbih, dengan tasbih itulah selalu. Dan kelima dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah akan bertambah terus iman gitu, riayatul iman, memelihara iman. Jadi yang pertama adalah akidah, keyakinan kita dididik untuk yakin, orang yang benar-benar keyakinannya, jangan sampai gagal paham. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini saya orang-orangan sedikit. Jadi yang kedua bahwa usul tarbiyah itu yang kedua tarbiyatul ibadah. Mendidik agar manusia mau beribadah kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Bagaimana caranya mendidik agar manusia menyembah kepada Allah? Imannya kuatkan dulu, imannya teguhkan dulu dalam hatinya. Maka dengan demikian bagaimana mendidiknya untuk beribadah? Caranya harus dengan praktek. Betul. Jangan harap seorang ustadz mengatakan kamu sholat, tapi ustadznya tidak sholat. Kira-kira ustadzanya tidak sholat, menyuruh sholat akhwat, kira-kira jalan gak? Impossible. Omong kosong. Nah, kalau menyuruh ibadah, maka dengan demikian harus ada praktek ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Maka ustadznya lebih dulu itu mendahului kita ibadah, rajin ibadahnya. Saya melihat guru saya itu jam 1 sudah bangun, langsung mandi tobat, langsung sholat tobat, langsung sholat yang lainnya.